Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Jenderal Sudirman Panggang yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat umur panjang, serta kita pun masih menikmati hal-hal yang halal, dan Allah cukupi kita pula dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan terus menambah pada kita dengan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, kepada juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, juga kepada setiap ulama dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat ya mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nasihat yang sering kita dengar di hari Jumat yang mulia ini adalah agar kita itu senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah dalam kesempatan Jumat itu diperintahkan untuk mendengarkan khutbah ini dengan seksama, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya di luar dari mendengarkan khutbah meskipun berada di serambi atau teras masjid. Sehingga kami sebelum mengawali khutbah ini kami mohon dengan sangat para jamaah, para pegawai yang berada di serambi atau di teras masjid tidak melakukan aktivitas yang lainnya selain masuk dalam masjid dan mendengarkan khutbah. Dan tidak boleh seseorang, dan bentuk tidak santun ketika ada khutbah di dalam masjid kemudian menarik asap rokok di luar. Kami mohon dengan sangat ini biar diperhatikan, tidak menjadi kebiasaan terus-menerus, dikarenakan kewajiban ini kita mendengar setiap pekannya cuma sekali, supaya semuanya itu mendapatkan berkah dan mendapatkan kebaikan, dan kita semuanya itu mendapatkan taufik dan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan keadaan masyarakat kita saat ini dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
dalam hal memenuhi ekonominya sehari-hari yang dia penuhi untuk dirinya, istrinya dan keluarga, hanya berputar pada dua kemungkinan. Uang yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, uang yang ada, penghasilan yang ada untuk memenuhi gaya hidup. Lihat, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah kita punya penghasilan, kita punya gaji, kita punya harta, kita punya uang memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan primer yang setiap hari kita butuhkan, sandang, pangan maupun papan. Juga ada yang sekedar cuma kepentingan yang sekunder, ya, yaitu yang kedua, yang tersier, yang ketiga, cuma sebagai pelengkap saja. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya mana yang jadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi cuma sekedar kebutuhan tambahan, bukan menjadi suatu hal yang penting yang jika ditinggalkan bisa membuat nyawa kita terenggut, bisa membuat nyawa kita itu mati. Nah, dalam pemenuhan ini, kalau andai saja kita itu mau bergantung dengan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, insya Allah untuk kebutuhan yang ada, kebutuhan pokok kita dapat dipenuhi semuanya dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau kita cuma bergantung kepada gaji kita cuma bergantung pada penghasilan kita saja, insya Allah seperti itu sudah mencukupi. Apalagi ditambah dengan kita memiliki sifat qanaah. Nabi SAW itu menyatakan, beliau memuji orang-orang yang mau qanaah dalam hidupnya, nerimo dalam hidupnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat laud dunya. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang di pagi hari berada dalam keadaan merasakan aman di rumahnya, kemudian dia juga sehat badannya, kemudian dia pun tercukupi dengan makanan yang dia rasakan di pagi hari, maka kata Nabi SAW, faka'annama jizat lahud dunya, maka dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya, atau dia sudah mengumpulkan dunia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka tiga hal yang Nabi SAW sebutkan, kita pagi hari dapat rasa aman, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut perang, penuh ketenangan ketika di rumah. Yang kedua, badan kita sehat, bisa beraktivitas, bisa masuk kantor dengan mudah, bisa sekolah dengan mudah. Yang ketiga, makanan kita juga cukup. Maka berarti kita telah mendapatkan dunia seluruhnya. Inilah orang yang mau menerima, inilah orang yang mau merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi SAW katakan sebagai orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima atah. Kata baginda Nabi SAW, sungguh beruntung siapa saja yang masuk Islam, dia masuk Islam, lalu wa ruziqa kafafan, diberikan rizki yang cukup, maka nantinya Allah akan mengaruniakan padanya sifat qanaah, menerima setiap apa saja rizki yang Allah itu berikan. Maka walaupun dia dalam keadaan rizkinya pas-pasan, dia nerima dan dia akan bersyukur sekali dengan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tersebut. Ini pujian kedua, yaitu bagi orang yang mau qanaah, bagi orang yang menerima tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rasa cukup, tidak pernah merasa kurang dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga juga Nabi SAW itu menyebutkan, kalau orang itu merasa cukup, maka dia mudah nantinya untuk bersyukur. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kata Nabi SAW, melihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, namun janganlah pandang pada orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia pula. Itu akan membuat, kata Nabi SAW, akan membuat engkau itu bersyukur, selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untukmu.
Karena kalau kita memakai standar tetangga kita memakai standar orang-orang sugih di tengah-tengah kita memakai standar orang-orang yang berkecukupan di tengah-tengah kita, padahal kita tidak mampu seperti itu, yang ada kita akan terus merasa kurang. Yang ada kita ingin terus cari dunia dan waktu kita habis dan tidak lagi ingat untuk ibadah. Yang ada nantinya kita ingin cari dunia dengan menempuh segala macam cara. Atau dia menempuh cara yang dibolehkan namun terlalu membebani dirinya. Namun beda kalau kita selalu memandang orang yang di bawah kita akan selalu lihat, alhamdulillah, ini nikmat yang sudah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Maka dia akan syukuri nikmat tersebut. Dia tidak pandang dengan rumput hijau yang ada di rumah tetangga. Dia tidak pandang dengan motor anyar yang ada di tetangganya. Dia tidak pandang dengan kulkas anyar yang tetangganya itu miliki. Dia tidak pandang dengan mobil baru. Yang ini juga belum tentu mobil ini dapatkan dengan mudah. Bisa jadi dengan cara-cara yang tidak halal. Atau dia berusaha tetangganya paksakan untuk punya mobil dengan cara nambah utang dan membebani dirinya sendiri. Namun kita selalu memandang kanan kiri kita yang berlebihan. Gak tahu derita mereka juga bagaimana ketika hidup berlebihan seperti itu. Maka itu akan membuat kita akan terus kurang untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal di sini yang kami perlu ingatkan kepada kaum muslimin, para jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat qanaah, sifat nerimo tadi yang membuat kita makin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup, terutama gaya hidup di sini berusaha untuk zaman ini tidak memenuhinya dengan menambah utang, tidak memenuhinya dengan kita numpuk-numpuk utang kita yang sudah ada, tidak kita nambah lagi beban yang kita miliki dengan nambah, walaupun itu nantinya kita memiliki dunia yang sama juga, sama seperti tangga kita. Yang perlu dipentingkan di sini yang pertama harus sadar diri. Ekonomi kita itu seperti apa? Keadaan gaji kita melihat keadaan penghasilan kita setiap bulannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, milikilah sifat qanaah tadi. Kemudian yang ketiga, tidak nambah dan numpuk-numpuk utang. Kenapa hal ini diterangkan seperti ini? Ada beberapa hadis yang mungkin bisa jadi nasihat bagi kita semuanya. Nabi SAW setiap kali di akhir sholat berdoa seperti ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan dari terlilit dalam utang. Padahal Nabi SAW itu sulit memiliki utang atau tidak memiliki utang yang banyak. Cuma ketika meninggal dunia saja Nabi SAW memiliki utang, dan baju besinya ketika itu digadaikan pada seorang Yahudi. Cuma kita tahu cerita Nabi SAW memiliki utang seperti itu saja. Namun ada barang gadaian, sehingga kalau utang ini tinggalkan, barang gadaian ini bisa digunakan untuk melunasi utang tadi. Yang kedua, Nabi SAW ingatkan bahwasanya kalau tadi ini dalam doa Nabi minta perlindungan semacam itu dari terlilit utang, menunjukkan bahwasanya memiliki utang itu tidak enak, karena Nabi SAW sendiri yang berdoa seperti itu ketika di akhir sholat. Kemudian yang kedua, keadaan kita nanti di akhirat ketika kita masih membawa utang itu sampai mati. Maka karena tidak ada lagi rupiah, tidak lagi ada uang kertas, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, kata Nabi SAW, yang digunakan untuk nyaur utang tadi, untuk menyelesaikan utang tadi adalah dari amal-amal soleh yang kita miliki. Diambil dari sholat kita, diambil dari sedekah kita, digunakan untuk nyaur utang tadi. Ada yang yakin bisa melunasinya dengan utang-utang tadi dengan kebaikan semuanya? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin dengan amalan solehnya dia bisa melunasi utangnya sendiri. Maka kita jangan terlalu merasa pede dengan amalan kita juga. Kita tidak mungkin yakin juga dengan amalan kita bisa melunasi utang kita yang ada. Yang ketiga, Nabi SAW itu pernah mengingatkan orang yang mati dalam keadaan punya utang. Maka kata Nabi SAW, mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Orang tersebut akan bergantung dengan utangnya sampai utang tersebut selesai.
Dia tidak bisa diputuskan selamat atau sengsara nantinya ketika dia di alam kubur sampai utang tersebut selesai, sampai utang tersebut lunas. Sehingga memiliki utang di bawah mati itu tidak gampang. Karena membawa beban kita nantinya ketika kita telah meninggal dunia. Makanya sejak awal tadi Nabi SAW banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah dari terlilit dalam utang. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari beban yang berat dalam masalah utang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah bagi kita sekalian. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Kesimpulan yang bisa kita ambil tadi dari khutbah yang pertama, marilah kita memiliki sifat qanaah sehingga kita makin bersyukur dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan, yaitu selalu merasa cukup nerimo terhadap rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita sekalian. Kemudian yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan, dalam memenuhi segala apa yang kita itu perlukan, hindari untuk memiliki utang dan terus menumpuk-numpuk utang, dan kurangi untuk banyak bergaya, lebih mementingkan untuk kebutuhan. Dibuktikan kalau ini kita dalam hal kehidupan kita itu banyak gaya. Coba diperhatikan saja apa kendaraan yang kita miliki, apakah sudah disesuaikan dengan standar ekonomi kita. Yang kedua, cobalah perhatikan kita memiliki kendaraan itu apakah sesuai dengan yang kita butuh atau memang ini berlebih. Kalau cuma sekedar pergi kantor, cuma sekedar pergi sekolah, cuma sekedar untuk negal saja, tentu tidak dengan motor-motor mahal sampai di harga di atas 20 jutaan. Kalau kita memang mementingkan kebutuhan di sini, tanda bahwasanya kita kalau kejar gaya hidup terus yang ada dalam diri kita, kita tidak mendapatkan berkah. Gaji yang kita peroleh akhirnya habis ludes cuma gara-gara pipilan setiap bulan yang harus kita lunasi. Cuma gara-gara utang yang terus kita lunasi dan kita tidak pernah sadar untuk ini. Namun kalau kita tadi pentingkan mana yang jadi kebutuhan, saya tekan gaya hidup saya. Saya tekan supaya saya tetap menerima. Saya tekan supaya saya lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hidup dan beban hidup kita itu tidak akan berat dikarenakan kita mau menerima dan mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan Allah memberkahi rezeki kita di dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita juga kita diberkahi, kita juga dimudahkan untuk dikuatkan dalam ibadah di samping dengan aktivitas dunia kita yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami ingatkan untuk berselawat pada Nabi SAW, karena siapa yang berselawat pada Nabi sekali maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini pula kita diperintahkan untuk berdoa, mugi-mugi doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa, mugi-mugi doa kita diperkenankan oleh Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samihun qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina
biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.